Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Natal sudah di depan mata dan ini adalah waktu di mana kita mengenang berbagai tradisi hangat dari pohon Natal hingga hadiah di bawahnya. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana sebenarnya sosok Santa Claus berasal? Siapa dia dan bagaimana dia menjadi ikon global yang kita kenal hari ini? Ini bukan soal agama, tapi tradisi yang sudah mendunia. Dari Santo Nikolas di abad keempat hingga Santa yang ceria dengan kereta rusa terbang, perjalanan sosok ini penuh dengan cerita menarik, intrik, bahkan pencurian relik. Ayo kita bongkar semua detailnya di video kali ini. Siapkan diri kalian, karena kisah Santa Claus jauh lebih rumit dari sekedar hadiah Natal. Ladies and gentlemen, let's dive in to the story. Santa Claus yang kita kenal hari ini sebenarnya memiliki akar yang sangat tua dan penuh cerita luar biasa. Sosok ini berasal dari seorang tokoh nyata bernama Santo Nikolas, seorang uskup di abad keempat. Nikolas lahir sekitar tahun 260 Masehi di sebuah kota kecil dekat Myra, yang kini dikenal sebagai Demre di Turki modern. Pada masa itu kekristenan masih ilegal di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sehingga keluarga Nikolas yang merupakan penganut Kristen taat menjalani hidup dengan penuh tantangan. Nikolas berasal dari keluarga yang sangat kaya, namun hidupnya berubah drastis saat kedua orang tuanya meninggal akibat wabah ketika ia masih muda. Kejadian tragis ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Alih-alih menggunakan kekayaan yang diwarisi untuk dirinya sendiri, Nikolas memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya membantu mereka yang membutuhkan. Ia dikenal sebagai seorang yang murah hati, perhatian, dan sangat religius. Salah satu cerita paling terkenal tentang Santo Nikolas adalah bagaimana ia menyelamatkan 3 gadis miskin dari nasib yang tragis. Ayah 3 gadis miskin ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, berencana menjual mereka sebagai budak karena nggak mampu lagi menyediakan mas kawin untuk pernikahan mereka. Mendengar hal itu, Nikolas memutuskan untuk bertindak. Pada malam hari, ia diam-diam melemparkan kantong emas melalui jendela rumah keluarga itu. Legenda mengatakan bahwa pada salah satu kesempatan, kantong emas tersebut jatuh ke dalam kaus kaki yang digantung di dekat perapian untuk dikeringkan. Cerita ini tidak hanya menyelamatkan gadis-gadis tersebut, tetapi juga menciptakan tradisi yang kita kenal hingga hari ini, yaitu menggantung kaus kaki pada malam Natal untuk kemudian diisi hadiah. Kisah ini menjadi simbol kemurahan hati dan kebaikan, yang kemudian menjadi inti dari legenda Santa Claus. Nikolas kemudian ditabiskan menjadi seorang uskup di kota Myra. Meskipun usianya masih sangat muda, sebagai uskup ia menjadi terkenal bukan hanya karena kebaikannya kepada orang-orang miskin, tetapi juga karena keberaniannya dalam membela rakyatnya dari ketidakadilan. Sikapnya yang selalu memperhatikan anak-anak dan orang-orang yang lemah menjadikannya sosok yang sangat dicintai. Ia bukan hanya seorang pemimpin agama saja, tapi juga pelindung bagi mereka yang menderita. Banyak yang percaya bahwa mukjizat yang dilakukan Nikolas adalah bukti dari kesalehannya dan hubungannya yang mendalam dengan Tuhan. Setelah Nikolas wafat pada tanggal 6 Desember 343 Masehi, Santo Nikolas tidak hanya dikenang sebagai seorang uskup yang murah hati, tapi juga dihormati sebagai seorang santo yang penuh mukjizat. Pengaruhnya melampaui batas Myra, bahkan menjadi simbol universal kasih sayang, perlindungan, dan keadilan. Kehidupan dan warisannya terus hidup, terutama melalui berbagai kisah mukjizat yang membuat namanya menjadi begitu terkenal di dunia Kristiani. Salah satu mukjizat yang paling terkenal yang dikaitkan dengan Santo Nikolas adalah kisah 3 jenderal yang hampir dieksekusi secara tidak adil. Ketiga jenderal ini dijebak atas tuduhan palsu oleh seorang pejabat Romawi yang korup. Nikolas yang dikenal sebagai pembela keadilan mendatangi pejabat tersebut dan memprotes hukuman mati yang akan dijatuhkan. Ia berhasil membebaskan ketiga jenderal tersebut, menjadikannya simbol perlindungan bagi mereka yang tertindas. Mukjizat lain lagi yang sering diceritakan adalah kisah tentang anak-anak yang diculik oleh seorang penjaga penginapan.
Dalam cerita ini, Nicholas membongkar tindakan keji sang penjaga dan berhasil menghidupkan kembali 3 anak yang dibunuh. Kisah ini semakin memperkuat reputasinya sebagai pelindung anak-anak, menjadikannya figur yang sangat dihormati oleh keluarga kekristenan. Di sisi lain, ia juga terkenal karena kepeduliannya terhadap para pelaut. Dalam satu legenda, Nicholas sedang berpergian dengan kapal bersama para pelaut ketika badai besar datang, mengancam nyawa semua orang yang ada di kapal itu. Nicholas berdoa dengan kusuk dan badai pun tiba-tiba berhenti. Mukjizat ini menjadikannya sebagai santo pelindung bagi pelaut dan para penjelajah. Sebuah gelar yang terus bertahan hingga berabad-abad kemudian. Setelah wafat, Santo Nicholas dimakamkan di gereja Myra di bawah lantai basilika. Makamnya segera menjadi tujuan ziarah bagi orang-orang di seluruh dunia Kristen. Banyak yang percaya bahwa mukjizat Nicholas tidak berhenti meskipun ia telah meninggal. Salah satu fenomena paling menarik yang dikaitkan dengan makamnya adalah mana, sejenis cairan yang dianggap suci, yang konon mengalir dari kuburnya. Mana ini dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan sering dibawa pulang oleh para penziarah sebagai berkat. Mereka menggunakan kain untuk menyerap cairan ini dari makam atau membawa botol kecil yang diisi dengan mana. Praktek ini mencerminkan bagaimana Nicholas tidak hanya dihormati sebagai seorang santo, tetapi juga dianggap sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan, bahkan setelah kematiannya. Nama Santo Nicholas menyebar dengan cepat melalui jalur perdagangan Mediterania. Para pelaut membawa kisahnya ke pelabuhan-pelabuhan lain, membuat devosi kepada Nicholas menjadi fenomena global. Dalam waktu singkat, ia dihormati tidak hanya di Myra, tetapi juga di Rusia, Eropa Barat, dan bahkan Afrika Utara. Di Rusia, ia menjadi salah satu santo paling dihormati dalam gereja Ortodoks, sering disebut sebagai Nicholas yang ajaib. Ikon-ikonnya menghiasi banyak gereja di seluruh dunia Ortodoks. Namun situasi berubah pada abad ke-11 ketika Myra yang berada di wilayah Anatolia diserang oleh Seljuk Turki. Kekhawatiran bahwa makam Nicholas akan dirusak oleh penguasa Muslim membuat sekelompok pelaut dari Bari, Italia merencanakan sesuatu yang radikal, yaitu mencuri relik Santo Nicholas dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Pada tahun 1087, para pelaut dari Bari melaksanakan misi mereka. Dengan dalih perdagangan gandum, mereka berlayar ke Myra menggali makam Santo Nicholas dan membawa tulang-tulangnya ke Italia. Menurut cerita, ketika makamnya dibuka, aroma harum memenuhi gereja, menandakan bahwa tulang-tulang tersebut adalah relik yang suci. Tulang-tulang ini kemudian disimpan di Basilika San Nicola yang baru dibangun di Bari. Langkah ini tidak hanya menjadikan Bari sebagai pusat ziarah baru, tapi juga meningkatkan popularitas Santo Nicholas di Eropa Barat. Banyak yang datang untuk memohon perlindungan, penyembuhan, atau sekedar berdoa di hadapan makamnya. Hingga kini relik Santo Nicholas masih disimpan di sana, dan tradisi mengatakan bahwa mana suci terus mengalir dari makamnya. Namun pada tahun 2017, baru-baru ini berarti ya, klaim kontroversial muncul. Arkeolog Turki menyatakan bahwa tulang-tulang yang sebenarnya dibawa ke Bari itu bukan punya Santo Nicholas. Mereka menemukan sarkofagus lain di gereja Myra yang mereka yakini sebagai makam asli Nicholas. Hingga kini perdebatan tentang relik ini masih berlangsung. Jadi yang dibawa itu beneran punyanya Santo Nicholas atau bukan. Pada tahun 1626, Santa Claus atau Sinterklaas dalam tradisi Belanda dibawa ke dunia baru oleh koloni Belanda yang mendirikan New Amsterdam. Kini dikenal sebagai New York. Mereka membawa serta tradisi merayakan Sinterklaas pada tanggal 6 Desember, di mana anak-anak meletakkan sepatu mereka di dekat perapian untuk diisi hadiah kecil. Namun ketika New Amsterdam diambil alih oleh Inggris dan diubah menjadi New York, tradisi ini hampir menghilang. Penduduk Inggris tidak mengenal Sinterklaas dan lebih menyukai tradisi Natal mereka sendiri. Santa Claus baru kembali jadi populer lagi itu pada abad ke-19 berkat beberapa tokoh terkenal. Washington Irving, seorang sejarawan Amerika, menyebut tradisi Sinterklaas dalam bukunya Knickerbocker History of New York. Hal ini menginspirasi Clement Seymour untuk menulis puisi terkenal A Visit from Saint Nicholas.
Puisi inilah yang kemudian memperkenalkan banyak elemen modern Santa Claus seperti kereta rusa terbang dan kebiasaan masuk rumah melalui cerobong asap. Santa Claus yang kita kenal hari ini dengan baju yang warnanya merah cerah, janggut putih yang rapi, senyumannya yang lebar, dan perutnya yang gendut tidak terlepas dari pengaruh kampanye iklan besar-besaran Coca-Cola di tahun 1931. Sebelum itu, citra Santa Claus masih beragam. Dalam beberapa cerita, ia digambarkan sebagai sosok kurus mengenakan pakaian yang berubah-berubah warnanya, mulai dari ada yang hijau hingga warna coklat. Namun, Coca-Cola mengubah semuanya. Pada awal abad ke-20, Coca-Cola ingin meningkatkan penjualan selama musim dingin, terutama untuk menjangkau anak-anak. Namun mereka menghadapi kendala hukum. Pada masa itu, Coca-Cola masih mengandung bahan dari tanaman coca yang dianggap kontroversial. Selain itu, undang-undang melarang penggunaan gambar anak-anak yang secara langsung mempromosikan konsumsi minuman tertentu. Tim marketing mereka membutuhkan cara untuk tetap menarik perhatian anak-anak tanpa melanggar aturan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadikan Santa Claus sebagai wajah kampanye mereka. Mereka menggandeng seorang seniman bernama Haydn Sandblom untuk menciptakan ilustrasi Santa Claus yang ramah, ceria, dan penuh kehidupan. Hasilnya, tara, Santa dengan jas merah cerah, sabuk hitam besar, dan wajah yang mengundang senyuman. Dalam iklan tersebut, Santa Claus digambarkan sedang duduk santai meminum Coca-Cola sebagai pelepas lelah setelah menyelesaikan tugasnya memberikan hadiah. Anak-anak terlihat meninggalkan sebotol Coca-Cola untuk Santa, menambah sentuhan hangat pada kampanye ini. Konsep ini sangat simpel sebenarnya ya, tapi sukses besar. Iklan tersebut membuat Santa Claus menjadi figur yang konsisten di seluruh dunia. Jas merahnya yang cerah menjadikan ikon global, terlepas dari fakta bahwa warna merah sebenarnya sudah dikaitkan dengan Santa dalam beberapa ilustrasi sebelumnya. Namun sebenarnya Coca-Cola adalah pihak yang benar-benar mematenkan citra ini di benak masyarakat. Hasilnya, penjualan Coca-Cola melonjak dan citra Santa Claus modern mulai menyebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang, banyak orang yang tidak menyadari bahwa Santa yang mereka kenal adalah hasil dari strategi marketingnya Coca-Cola yang brilian. Tentu saja peran Coca-Cola bukan hanya sekedar meningkatkan penjualan mereka sendiri. Mereka juga membantu menyatukan berbagai gambaran Santa Claus dari budaya yang berbeda menjadi satu ikon yang diakui secara global. Santa menjadi simbol universal bukan hanya untuk Natal, tetapi juga kebahagiaan, kebaikan hati, dan harapan. Dengan cara ini, Coca-Cola tidak hanya menciptakan kampanye iklan, mereka membentuk bagian dari budaya populer dunia yang bertahan hingga hari ini. Jadi kita melihat Santa Claus dengan jas merah dan senyuman yang hangat, kita juga melihat hasil dari perpaduan tradisi lama dengan inovasi yang modern. Namun kalau kita mundur lagi sejenak, jauh sebelum Santa menjadi ikon global, elemen-elemen dari tradisinya sudah ada dalam budaya Samanik dan pagan. Misalnya, pohon Natal berasal dari praktek menghias pohon suci seperti holly and mistletoe selama solstice musim dingin. Pohon ini dianggap menjadi simbol kehidupan dan sering dihias dengan persembahan untuk dewa-dewa. Cerita tentang Santa yang masuk melalui cerobong asap juga berasal dari tradisi Samanik. Dukun kuno percaya bahwa asap membawa doa-doa mereka ke surga. Bahkan gagasan bahwa Santa dapat mengunjungi seluruh dunia dalam satu malam mencerminkan kepercayaan Samanik bahwa dukun bisa melintasi ruang dan waktu. Hari ini, Santa Claus bukan hanya ikon Natal aja, tetapi juga simbol universal kebaikan dan kebahagiaan. Ia menjadi pengingat bahwa Natal bukan cuma soal hadiah aja, tetapi juga tentang berbagi cinta dan harapan. Dari Santo Nicholas yang nyata hingga Santa Claus yang modern. Kisah ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat berkembang dan bertahan melintasi budaya dan waktu. Meskipun elemen-elemen baru terus ditambahkan, inti dari kisah ini tetap sama, kebaikan yang menginspirasi dan membawa kebahagiaan.
So guys, ketika kalian merayakan Natal tahun ini berada dalam season Natal yang dimana banyak Santa Claus-nya, ingatlah bahwa di balik sosok Santa Claus ada sejarah panjang dan kaya yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, dari legenda seorang santo hingga simbol budaya pop modern. Santa Claus adalah bukti bagaimana tradisi dan mitos dapat berkembang menjadi sesuatu yang global dan universal. Thank you guys sudah lihat video aku hari ini. Semoga menginspirasi, semoga nambah ilmu. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, tolong ditambahkan. Kalau kamu mau komentar, mau revisi, aku seneng banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Aku akan balik lagi dengan video-video yang jauh lebih menarik. Thank you very much. Bye.